Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah diterima di SMP Negeri 3 Panda. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangatlah penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Apabila suatu negara kesadaran berbangsa dan bernegara menurun, akan mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah. Bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang ini merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah yang mengalami bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, tawuran pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan tanah pertanian dan pertambangan, dan masih banyak lagi. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Contoh di layar adalah contoh-contoh dari persoalan menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu kita cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal, banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah. Baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ, pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari nilai-nilai bela negara yang harus kita amati, harus kita pahami penerapannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, dan yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga tentang Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan bela negara. Mari kita bahas satu-satu secara terperinci. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga kehidupan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa.
Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya untuk antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Selanjutnya, cinta produk dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan, ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri dapat diartikan sebagai sikap mencintai bangsa dan negara. Nasionalisme diartikan menjadi dua, nasionalisme arti sempit dan nasionalisme arti luas. Yang dimaksud dengan nasionalisme arti sempit adalah sikap atau rasa cinta terhadap tanah air secara berlebihan, tetapi menganggap negara lain atau bangsa lain memiliki kedudukan lebih rendah. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas dapat diartikan sebagai rasa cinta terhadap tanah air, tetapi tidak memandang rendah negara lain atau menganggap negara lain itu memiliki derajat yang sama. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kedua, mengembangkan sikap toleransi. Ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme, kaufinisme, ekstremisme, dan provinsialisme. Apa yang dimaksud dengan sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri itu paling baik. Sedangkan kaufinisme menganggap bangsa sendiri yang paling unggul. Sedangkan ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan yang terakhir,
Provinsialisme adalah sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Itu adalah hal-hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalis. Patriotisme. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah muncul sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam mengusir penjajah. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan sikap patriotisme? Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme. Kalian bisa membaca di tampilan layar ciri-ciri patriotisme. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Jadi tetap semangat ya. Lalu apa saja implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam keluarga, kita bisa menyaksikan film perjuangan, membaca buku yang bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian di dalam lingkungan sekolah, kita bisa melakukan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, serta bersungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian di dalam lingkungan masyarakat, kita bisa mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian, di dalam kehidupan berbangsa, kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Kemudian terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan. Itu tadi adalah materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With